Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ade dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pinkan Febiola Wijaya, serta teman-teman saya yaitu Anissa Dwi Larasati, Angelina Linansera, dan Riva Lukiana. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi mengenai rasionalisme dalam pembelajaran bahasa. Rasionalisme. Rasionalisme adalah teori atau paham yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem atau kebenaran yang lepas dari jangkauan indera. Paham yang lebih mengutamakan kemampuan akal daripada emosi, batin, dan sebagainya. Jadi, rasionalisme merupakan aliran filsafat ilmu yang berpandang bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian, kriteria kebenaran berbasis pada intelektualitas. Jadi, strategi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah mengeksplorasi gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Rasionalisme terhadap ilmu pengetahuan. Rasionalisme merupakan suatu aliran epistemologi yang menjadikan akal atau rasio sebagai sumber dari segala pengetahuan. Menurut aliran ini, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Selain menjadi sumber pengetahuan, akal juga digunakan untuk mengetes pengetahuan. Dalam hal ini, akal akan menyeleksi apa sesuatu bisa dikatakan suatu pengetahuan atau tidak. Dengan kekuasaan akal tersebut, orang berharap akan lahir suatu dunia baru yang lebih sempurna, dipimpin dan dikendalikan oleh akal sehat manusia. Kemudian, teori tata bahasa universal. Aliran rasionalisme memandang bahasa sebagai kemampuan manusiawi yang hanya dimiliki oleh manusia. Selain itu, dengan adanya perangkat pemerolehan bahasa language acquisition device or LAD yang dikemukakan oleh Chomsky, MC Neil mengatakan bahwa LAD tersebut merupakan bawaan lahir yang meliputi 1. Kemampuan membedakan bunyi bahasa dan bunyi-bunyi lain. Kemudian yang kedua, kemampuan menyusun bahasa menjadi sistem struktur. Yang ketiga, pengetahuan tentang mungkin atau tidak mungkin diterima dalam sistem linguistik. Yang terakhir, kemampuan untuk membangun sistem paling sederhana yang mungkin berdasarkan data yang tersedia. Kemudian, Handley mengakui bahwa teori tata bahasa universal Chomsky serta pendekatan-pendekatan yang berasal dari teori tersebut sangat kompleks untuk dipahami, dan ia juga menyimpulkan ciri-ciri teori itu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah kemampuan manusia. Yang kedua, belajar bahasa ditentukan oleh mekanisme biologis. Yang ketiga, bentuk tertinggi pada setiap bahasa manusia adalah fungsi tata bahasa universal, yaitu seperangkat prinsip yang abstrak yang merupakan bawaan dari lahir. Yang keempat, setiap bahasa memiliki parameter yang latarnya dipelajari berdasarkan data linguistik. Kemudian yang kelima, ada tata bahasa inti yang sama dengan prinsip-prinsip universal, dan tata bahasa periferal yang mencakupi unsur-unsur yang tidak sama dengan tata bahasa universal. Kemudian yang terakhir, pemerolehan hanya akan terjadi jika ada motivasi serta konsep diri dan tidak ada kecemasan, menurut Handley pada tahun 1983. Teori monitor. Secara ringkas, teori Carson dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Orang dewasa dapat mengembangkan kompetisi dalam bahasa kedua melalui proses pemerolehan dan proses belajar. Yang kedua, pemerolehan sama dengan proses yang dialami anak-anak dalam menguasai bahasa ibunya. Belajar melibatkan pengetahuan sadar tentang aturan-aturan. Yang ketiga, jika pemerolehan terjadi secara alamiah, urutan unsur-unsur gramatikal dapat diramalkan. Yang keempat, belajar hanya berfungsi sebagai editor apa yang dihasilkan dan hanya dapat menjadi monitor suatu unjuk bahasa jika disertai dengan kondisi yang memadai. Kelima, struktur baru hanya dapat dikuasai bila ada masukan-masukan yang dapat dipahami. Masukan tidak perlu dirancang dengan teliti jika komunikasi berhasil. Masukan tidak perlu dirancang dengan teliti jika komunikasi berhasil. Masukan yang dapat dipahami akan terbentuk. Yang keenam, pemerolehan hanya akan terjadi jika ada motivasi serta konsep diri dan tidak ada kecemasan. Teori kognitif. McLaughlin mengemukakan karakteristik teori kognitif sebagai berikut. Yang pertama,
Psikologis kognitif lebih menekankan proses pengetahuan knowing daripada merespon dan membahas studi tentang proses mental yang terjadi dalam pemerolehan dan penggunaan pengetahuan. Fokusnya menurut Lowlin tidak pada proses S sampai R, melainkan pada peristiwa mental. Yang kedua, pendekatan kognitif menekankan struktur atau organisasi mental, sesuai dengan pandangan Piaget bahwa semua makhluk dilahirkan dengan kecenderungan yang tidak berbeda untuk mengorganisasi pengalaman. Psikologis kognitif berasumsi bahwa pengetahuan manusia itu terorganisasi, dan segala yang baru dipelajari akan dipadukan dengan struktur tersebut. Dan yang ketiga, teori kognitif memandang pelajar lebih sebagai seseorang yang bertindak, membentuk, dan merancang daripada sekedar menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungannya. Karena itu, untuk memperoleh pengalaman yang utuh atau kognitif, manusia diperlukan analisis strategi-strategi yang digunakan untuk berpikir, memahami, mengingat, dan menghasilkan bahasa. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori rasionalisme merupakan teori yang beranggapan bahwa sumber segala pengetahuan yaitu akal. Akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem atau kebenaran yang lepas dari jangkauan indera. Paham yang telah mengutamakan kemampuan akal daripada emosi, batin, dan sebagainya. Teori belajar bahasa yang masuk ke dalam aliran rasionalisme yaitu ada teori tata bahasa universal, teori monitor, dan teori kognitif, yang dapat diambil dari teori pembelajaran bahasa terhadap proses belajar mengajar bahasa adalah ikut andil terhadap prinsip-prinsip pengajar bahasa, teknik pengajaran bahasa, metode pengajaran bahasa, dan bahan pengajaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.